bersyukur kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Sungguh hebat, dahsyat, luar biasa. Kami merasakan suasana surga, suasana dari kerajaan telah turun, telah melawat, telah melanda kami. Amin. Sungguh hebat, sungguh luar biasa. Biar pujian kami menjadi dupa yang berbau harum yang menyenangkan hati-Mu. Dan Kau berkenan terus hadir, bukan hanya di dalam setiap ibadah raya yang kami lakukan, tetapi di dalam ibadah pribadi, doa pujian penyembahan pribadi, doa pujian dan penyembahan secara korporat bersama-sama. Dalam setiap pertemuan ibadah, Engkau hadir dalam suasana kerajaan surga, melanda kami, memenuhi kami, sehingga membuat kami meluap dengan pujian, meluap dengan ucapan syukur. Amin. Itulah kerinduan kami. Kami siap mendengar firman-Mu saat ini. Roh Kudus, tolong hamba-Mu menyampaikannya. Roh Kudus, tolong umat-Mu untuk menangkap kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita siap mendengar firman Tuhan dan diberkati katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Shalom. Salam sejahtera. Kasih Kristus ada di tengah-tengah kita. Dan saat ini saudaraku, kalau saudara mendengar suara saya menjadi parau, menjadi tidak begitu kuat untuk saya bisa menyampaikan firman, itu karena dari awal ketika pagi hari ada dalam ibadah kita, saudara-saudara, saya menangis terus. Saya tidak bisa tahan, saudara, suasana yang begitu hebat, begitu dahsyat, begitu luar biasa yang diciptakan oleh Roh Kudus di tengah-tengah kita. Dia turun, saudara. Saya mau saksi dari pagi bahwa ketika kita sementara memuji dan anak-anak ya dengan penari bersama-sama di depan, awalnya saya tidak perhatian, tapi ketika mereka melakukan gerakan keliling, saudara juga bisa lihat tadi ada sebuah gerakan keliling di mana mereka mengangkat bunga-bunga yang ada di tangan mereka, mengangkat rebana di tangan mereka. Saya melihat Yesus di tengah-tengah. Saya melihat Dia. Dia berkenan atas kita. Dia sayang kita semua. Dia sayang. Saya terus menyembah dengan linangan air mata, karena saya tahu bukan cuma saya yang merindukan, tapi saudara juga. Amin. Percuma kita ibadah tanpa kita rasakan kehadirannya. Upacara agama, saudara, ritual, tidak ada gunanya. Kalau saudara datang hanya untuk nonton, percuma ibadahmu tidak ada artinya. Ibadah itu harus mengandung arti, artinya engkau menikmati Tuhan. Ini ibadah untuk siapa? Untuk Dia. Dan anak-anak sudah persembahkan itu. Lalu ketika jeda setelah ibadah pertama selesai, sempat turun ke bawah, lalu ya ada roti, ada plastik, ya, menikmati sarapan itu, naik ke atas. Saya berdoa di tangga, saudara. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, memang saya sudah puas di ibadah pertama, tapi tolong lanjutkan di ibadah kedua. Tolong lanjutkan suasana sorghum, kehadiranmu sebagai raja di tengah-tengah kami. Tolong lanjutkan.
Saya kembali ke tempat saya. Dan belum apa-apa, saudara, saya sudah menangis lah. Saya betul-betul mengalami pengaruh dari kerajaan. Kingdom influence. Sebuah suasana, ya, kingdom atmosphere, suasana surga. Saya rasakan. Dan saya berharap bahwa Tuhan akan membuat ini merata. Amen. Saudara bisa merasakan juga apa yang saya alami. Itu yang Tuhan mau. Saya tadi sampai menyembah, saya berlutut. Saya juga melihat Ibu Nova. Saya percaya Ibu Nova merasakan Raja itu hadir. Ibu Nova waktu ibadah yang pertama. Saya tahu Ibu Nova adalah Nabi Tuhan. Matanya terang dan bisa melihat. Dia hadir. Raja itu hadir. Dan sesuatu yang kita tidak duga juga Pak Simon tadi kita cakap-cakap di bawah mengenai apa yang hambanya Pak Effendi lakukan untuk gereja. Saya tahu ini semuanya karena kerajaan. Amin. Semua karena kerajaan. Kita warganya, dan kita memberi diri untuk kerajaannya ditegakkan di tengah-tengah kita dan di kotanya. Bahkan di seluruh Kalimantan Barat, di Sarawak, bahkan sampai Brunei. Katakan amin. Amin. Haleluya. Baik saudara, kita kembalinya kepada apa yang akan kita dengar dari penyampaian firman. Kingdom influence, pengaruh kerajaan. Saudara-saudara, kalau raja hadir, raja itu bawa pengaruh. Seperti yang tadi saya rasakan. Bagaimana raja kita, Tuhan kita Yesus Kristus itu hadir. Oh, merinding saudara. Saya masih merinding sampai saat ini. Saya masih gemetar saat ini. Karena dia hadir. Dan saya merasakan kehadirannya. Walaupun saya tidak nampak dengan mata saya. Karena dia roh saudara. Tapi roh saya menangkap kehadirannya. Dan kehadiran dari raja itu selalu membawa satu. Dia pasti akan bawa kekuasaannya. Yang kedua, dia bawa kemuliaannya. Yang ketiga, dia bawa kekudusannya. Dan itu membawa kita ke dalam sebuah pengaruh yang namanya wibawa. Wibawa inilah saudaraku yang membuat saya tertunduk. Saya berlutut. Saya menyembah. Saudara, ayo kita melihat apa sebetulnya kingdom influence ini supaya kita benar-benar paham. Saya memberikan kepada kita satu gambaran tentang apa yang disebut influencer. So dari kata influence atau pengaruh, saudara, muncul kata ini, influencer. Yang kita tahu banyak para selebritis itu menjadi influencer. Siapa influencer yang nomor 1 di Indonesia saat ini? Sudah bukan Atta Halilintar. Siapa yang saudara tahu? Dia YouTuber ya yang banyak followernya. YouTuber ya, selebgram, TikToker, Facebooker, ya. Siapa? Sekarang dipegang Raffi Ahmad. Yang kedua baru Atta. Ya, dan seterusnya. Influencer adalah seorang yang memiliki media sosial dengan jumlah follower yang banyak. Kenapa followernya bisa banyak? Pasti ada sesuatu yang spesial yang bisa mereka tunjukkan. Tentu bukan cuma kebodohan. Ya, ada orang diikuti karena semua konten isinya itu semua hal-hal goblok, saudara, yang ditunjukkan. Ya, hal-hal yang bodoh, hal-hal yang mereka rela untuk buat sesuatu konten yang buat mereka seakan-akan celaka, masuk parit, masuk got, masuk demi supaya dapat follower. Tetapi ada juga yang konyol, saudaraku, ya, ke gunung-gunung tinggi, di puncaknya berdiri sendirian sampai ada yang terjatuh, mati konyol, saudaraku, ya. Banyak yang seperti itu, ada yang ke gedung-gedung tinggi, foto di situ,
Kemarin ada anak usia 16 tahun bikin konten di jalan raya, ketabrak saudaraku dengan trailer, keseret 8 meter, hancur saudara. Demi konten, buat konten supaya dapat follower. Sayang sekali, dunia saat ini mencari supaya bisa memuaskan diri. Mencari orang-orang yang bisa tertarik dengan apa yang mereka tampilkan. Ya, kembali lagi, UUD, ujung-ujungnya duit. Ya, nah kita tidak sampai ke konten ini bahwa kita ini influencer sama seperti orang yang punya media massa, ya, atau media sosial, bermain medsos. Kita mungkin punya medsos, tetapi tidak terlalu hebat di situ, habis-habisan di situ. Tetapi mudah-mudahan medsosnya kita, isi atau kontennya selalu kerajaannya. Raja di atas segala raja, Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Nah, kita mau belajar, saudara. Kita lihat ayat firman Tuhan dalam Matius 13 ayat 33. Matius 13 ayat 33. Jika saudara sudah lihat ya di layar kita ini, kita akan membaca sama-sama. 2, 3. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamil seluruhnya. Di sini kerajaan sorga itu diumpamakan seperti ragi. Ya, ibu-ibu pasti tahu kegunaannya ragi. Ada yang biasa buat roti. Yang saya percaya pasti Ibu Citra, ya, karena sudah punya toko donat. Ya, sudah dinikmati juga donatnya. Kalau tidak pakai ragi kebangetan, tidak jadi donatnya. Yang jadi itu mungkin gorengan, ya, bukan donat. Ya, Ibu Linda juga biasa. Dan ibu-ibu lain pun juga pasti yang biasa dengan yang namanya vermipan, ya, ragi. Ketika dicampur di dalam adonan, apa yang terjadi? Maka adonan itu mengembang, sudah dikatakan hamir. Ya, hamirikannya mengembang. Ragi itu memiliki pengaruh, saudaraku, untuk membuat sesuatu berubah. Ya, dari sesuatu yang biasa akhirnya mengembang. Nah, inilah yang membuat kita harus memperhatikan kalau kita warga kerajaan harusnya semuanya jadi ragi sorga. Katakan amin. Ragi yang memberikan pengaruh di mana kita ada, saudara. Supaya orang-orang tahu bahwa Yesus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Kalau kita hadir di tengah-tengah orang yang bertengkar dan orang yang bertengkar sampai bunuh-bunuhan, saudara, kemungkinan besar kita juga ragi, tetapi bukan ragi sorga. Ya, ragi dari neraka, saudara. Orang sudah bertengkar dan sampai bunuh-bunuhan, itu berarti kita jadi kompor di tengah-tengah mereka. Ngompori supaya itu kalau satu kali tinju nggak cukup, harus pakai tuh maigeri, tendang dia, sikat dia. Wah, orang yang bertengkar akhirnya bunuh-bunuhan. Ini raginya beda, ini ragi neraka, saudara. Tetapi kalau saudara ada di tengah-tengah orang yang bertengkar dan orang itu pada akhirnya bisa diperdamaikan, saudara bawa ragi kerajaan sorga. Amin. Ada pengaruh yang saudara bawa pada orang-orang ini sehingga mereka berhenti bertengkar dan berdamai. Saya pernah, saudaraku, itu di rumah ada satu istri yang lari-lari, saudaraku, ketakutan, masuk di rumah, lalu rupanya memang dia dikejar suaminya, saudara. Masuk di rumah, saya berdiri di sini, si suami istri itu lari-lari, saudaraku, saling kejar-kejaran di sekeliling saya sampai bingung, saudaraku. Karena si suami ini cemburu karena istrinya, ya ada pria lain, saudara. Wah, mana, saudara? Keliling-keliling, waduh, sampai di depan saya istrinya ditendang, saudara. Oh, saya tahan. Waktu saya tahan, tiba-tiba si pria ini, saudaraku,
itu jatuh seperti lunglai, saudara. Dia terjatuh di lantai. Seperti kehilangan tenaga, seperti benang yang kalau kena air kita jatuhkan langsung, saudara. Seperti itu. Lalu saya peluk pria ini, dia nangis. Terus dia mulai cerita, istri saya selingkuh. Saya sakit hati. Lalu si istri saya dekatkan dan saya kemudian memberikan beberapa kata nasihat kepada mereka dan mendorong mereka supaya bisa saling terima satu dengan yang lain. Dan pada akhirnya, saudara, suami istri ini berdamai di depan saya. Saudara, saya mau bilang buat kita semua, jika kita hadir dalam satu suasana yang rusak, yang hancur, jangan sampai itu membuat suasananya lebih tidak berarti. Saudara hadir untuk bawa perubahan. Katakan amin. Bukan membuat sesuatu menjadi lebih buruk. Bawa perubahan. Itu yang akan membuat suasana atau pengaruh dari kerajaan sorga seperti ragi pada adonan roti. Katakan amin. Nah, saya benar-benar ingin menjadikan inti dari pemberitaan ini adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Raja dari kerajaannya. Mari kita lihat, saudara, ya, bahwa kita belajar dari Tuhan Yesus yang membawa pengaruh kerajaan sorga. 3 saja yang saya mau bagikan untuk kita semua dari apa yang Tuhan Yesus tunjukkan. Ya, bagaimana pengaruh kerajaan itu sungguh luar biasa, itu dinampakkan oleh Yesus di dalam kehidupan dan pelayanannya. Mari kita lihat, saudara. Ini yang pertama, yaitu pengaruh dari perkataan Tuhan Yesus yang adalah roh dan hidup. Kita bisa baca, saudaraku, Yohanes 6 ayat 63. Ya, baca sama-sama 2-3. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Sekali lagi, saudaraku, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saya berdoa agar supaya kita mengawasi dan benar-benar mengontrol kata-kata kita. Karena kata-kata kita ini mengandung roh. Tetapi hidup atau mati itu nanti kita lihat isi dari perkataan dan juga cara memperkatakannya. Ada isinya bagus, caranya salah. Nah, ini saudaraku yang kita harus perhatikan baik-baik, karena mengandung spirit. Roh, saudara. Makanya setiap kata-kata itu harus dipertanggungjawabkan. Itu ada di bagian terakhir. Coba muncul. Ya. Ini yang Yesus katakan, bukan di situ. Yes. Bukan bagian terakhir sekali, terakhir dari bagian ini, bagian nomor 1 ini. Ya, di Matius, ya. Di sini dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jangan pikir, saudaraku, bahwa dengan kita joke, dengan semua humor dan lain-lain yang kita ucapkan, itu kita bebas begitu saja, saudara. Dengan kata-kata yang kita ucapkan pada orang lain, ya, pada anak, pada istri, pada suami, pada saudara kita, pada teman kita, itu tidak mengandung sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Di hari penghakiman semuanya dibongkar. Apa nih yang kau katakan? Hati-hati dengan mulut saudara. Saudara akan dihakimi oleh perkataanmu sendiri. Kalau engkau menghakimi orang lain, ukuran yang kau pakai kepada orang lain itu diukur kepada. Bahaya, saudara. Ya, makanya perkataan kita harus punya pengaruh. Karena ada rohnya, ada spirit. Nah, spirit dari roh yang muncul dari perkataan Yesus adalah hidup.
Dia katakan, aku datang untuk memberikan mereka hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kenapa? Karena apa yang dikatakannya itu membawa kehidupan Yesus pada orang-orang yang mendengar. Amin. Ayo kita lihat yang sebelum ini ya. Nah, ini peringatan saudara dalam Efesus 4 ayat 29 dikatakan jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik, yang membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Sudahkah istri atau suami, saya tanya ini sama Bapak Ibu ini, istri atau suami diberkati lewat perkataan Bapak Ibu tadi pagi? Ada tuh yang tak sampai tak mau ke gereja gara-gara yang dikatakan kepada istri, yang dikatakan kepada anak, yang dikatakan kepada suami, itu udah salah duluan saudaraku, sehingga niat ke gereja batal. Itu bukan kasih karunia. Ingat, kata-kata yang hidup akan memunculkan kasih karunia, akan memunculkan sesuatu yang menggairahkan, yang menyemangati dan membuat seseorang menghadapi hidup yang diberkati dalam satu hari. Sebetulnya, ya, kalau kita lihat dari kitab Amsal, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Itu menyatakan betapa pentingnya lidah ini dikontrol supaya jangan suasana kematian yang kita bawa dalam hidup karena perkataan-perkataan negatif. Tetapi bagaimana suasana kehidupan itu terbangun dari hidup kita jadi mungkin terjadi. Ya, tapi yang namanya menang kayak gini, saudara. Ini suatu kemeriahan, kegembiraan yang meluap-luap. Itulah pengaruh dari kemenangan. Bahwa pengaruh ini dimanapun juga saudara ada. Sehingga pengaruh ini membawa dampak saudaraku kepada orang-orang. Oke. Saya mau bilang untuk kita semua saudara, bahwa kita ini ada di dalam kerajaan, sebagai warga kerajaan. Bahkan kita adalah para pangeran-pangeran kerajaan. Bawa pengaruh dari kerajaan itu. Amin. Pengaruhi, jadi influencer sorgawi. Ya, kita tidak usah jadi seperti Raffi Ahmad dan dapat bermiliar-miliar. Dari influencer kerajaan sorga, saudaraku, saudara akan bawa orang-orang untuk menjadi warga kerajaan. Amin. Itu yang menjadi kerinduan kita, bukan? Oke, kita tundukkan kepala. Tuhan baik. Puji Tuhan. Itu ending gambar nomor 1 ya.